Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang alimin ulama'i tabi'in, beliau mengatakan khamsun min alamatis saqawati, ada 5 perkara termasuk alamat daripada alamat-alamat kecelakaan manusia, di mana siapapun yang terkena 5 perkara ini, maka jangan dia berharap mendapatkan kebahagiaan dunia dia dan akhirat dia. Apa saja 5 perkara yang membawa kecelakaan dunia akhirat ini? Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, yang pertama, al-qaswatu fil qalbi, memiliki kekerasan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, wajumudul aini, di mana kedua matanya susah untuk meneteskan air mata. Kemudian yang ketiga, waqillatul hayai, dan sedikitnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, warragbatu lid dunya, teramat sangat cinta dengan dunia. Dan yang terakhir, watulul amali, dan terlampau panjang angan-angannya. Inilah 5 perkara, kata beliau, yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Oleh karena itulah maka hindari 5 perkara ini. Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi, memiliki hati yang sangat keras sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Janganlah kalian seperti umat yang telah diberikan Allah Alkitab kepada mereka, kemudian berlalunya waktu kepada mereka, mereka pun melupakan kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras karenanya, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Keras hati ini sangat berbahaya.
karena akan mengakibatkan seseorang beribadah tidak akan mendapatkan kehusuan sama sekali. Bahkan muamalahnya akan cenderung mudah menzalimi saudaranya, akan mudah seseorang itu melampiaskan dendamnya dan berakhir kepada kehancuran hidupnya. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hatinya, karena keras hati ini bisa menghancurkan segalanya. Kemudian yang kedua, wajumudul aini, mata yang susah untuk meneteskan air mata. Dibacakan kepadanya ayat-ayat tentang azab-azab Allah, dibacakan kepadanya tentang kengerian neraka, dia tidak takut sama sekali. Bahkan dia tidak pernah meneteskan air matanya merenung bagaimana setelah kehidupannya. Lihatlah para salafun saleh. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, apabila diingatkan tentang kehidupan alam barzah, fabaka, maka beliau pun langsung menangis. Ketika dikatakan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an, lima tabki ya amiral mu'minin, kenapa anda menangis wahai amiral mu'minin? Maka Utsman ibn Affan mengatakan, wailakum, celaka kalian, kuburan itu bisa saja menjadi raudhatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Kuburan itu bagi siapa saja bisa saja menjadi taman dari taman-taman sorga, atau boleh jadi kuburan itu menjadi sumur yang mengarahkan ia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Rasul, yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah seorang laki-laki yang merenung di tengah kegelapan malam, kemudian tanpa sadar kedua matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah satu malam kemudian kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita menatap langit yang penuh dengan bintang gemintang, kemudian kita berpikir, apakah setelah kematian kita akan selamat dari azab kubur? Apakah setelah kemudian kiamat dibangkitkan kita selamat daripada neraka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok yang kedua yang celaka adalah yang kedua matanya susah untuk meneteskan air mata karena tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara kelompok yang celaka, kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, adalah qillatul haya'i, sedikitnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bilah wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Nabi SAW, tanamkan perasaan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Dan barang siapa yang dia menanamkan perasaan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a, hendaklah dia menjaga kepala dan seluruh isinya.
wal yahfadil batna wa ma hawa, dan dia menjaga perutnya dan apa yang ada di dalamnya. Wal yadhkuril mauta wal bilah, dan terus menerus mengingat kematian dan bencana. Wa man aradal akhirata, dan siapapun yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatal hayati dunya, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya, siapapun yang melakukan perkara itu, maka dia telah dinyatakan memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi kalau kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga kepala dan isinya. Yang namanya kepala itu ada kedua belah mata kita, ada dua telinga kita, dan ada satu lisan kita, bahkan ada satu otak untuk pikiran kita. Kalau kita memiliki rasa malu, maka kita harus memiliki batasan-batasan dalam memandang, batasan-batasan dalam mendengar, batasan-batasan dalam bicara, dan batasan-batasan dalam berfikir. Jangan memandang sepandang-pandangnya, jangan mendengar sedengar-dengarnya, jangan bicara seucap-ucapnya, dan jangan berfikir menghayal kemana-mana, karena semua ada batasnya. Orang yang senantiasa menanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yahfadir ra'sa wa ma wa'ah, dia akan menjaga kepalanya dan seluruh isinya. Wal batna wa ma hawa, dan dia akan menjaga perutnya dan apa yang diisikan ke dalamnya. Dia tidak mungkin mengisi perutnya seisi-isinya. Tentu dia akan memilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang dibolehkan, karena dia takut kepada Allah, bahkan punya rasa malu kalau seandainya dia asal memasukkan ke dalam perutnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara kelompok yang celaka, mereka adalah kelompok yang menanamkan dalam hatinya ar-ragbatu ila dunia, terlampau cinta dengan dunia. Cinta dunia pasti akan mengakibatkan takut kematian, sebab kematian akan memutuskan kesenangan dia dengan dunia, sebab kematian akan memisahkan dia dengan rumahnya, sebab kematian akan memisahkan dengan tanahnya, sebab kematian akan memisahkan dengan uangnya. Maka dia pun membenci kematiannya. Padahal Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun murka dan benci dengan dia. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, maksud daripada hadis ini, siapapun yang menginvestasikan seluruh kekayaannya di dunia, dipastikan dia tidak akan cinta berjumpa dengan Allah, dan dia akan benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun yang menginvestasikan kekayaannya, waktu-waktunya, jerih payahnya untuk akhiratnya, maka dipastikan dia orang yang paling cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia menanamkan seluruh modalnya, seluruh investasinya, seluruh kekayaannya, seluruh waktu-waktunya di dunia, saat datang kematiannya, dia terfikir bagaimana harta yang ditinggalkannya, bagaimana kekayaan yang ditinggalkannya, bagaimana dunia yang ditinggalkannya, maka dia ketika itu sangat benci berjumpa dengan Allah, dan Allah pun benci berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang menginvestasikan seluruh hidupnya untuk akhiratnya, maka dia akan cinta berjumpa dengan Allah, karena dia sudah membangun rumahnya di sorga, sudah menanam tanamannya di tanaman sorga, sudah membangun sungai-sungainya di sorga, sehingga dia ingin pulang ke rumah yang sesungguhnya. Dia pun sangat cinta dengan Allah, dan Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Dan yang terakhir, tulul amal,
orang yang panjang angan-angannya. Rata-rata manusia hari ini mereka panjang angan-angan, hidup dalam bayang-bayang. Ucapannya hanya jikalau dan seandainya. Seandainya aku kaya, jikalau aku punya uang banyak, kalaulah seandainya aku begini dan begitu. Hidup dalam dunia yang tidak nyata. Akhirnya kemudian mereka pun orang-orang yang seperti ini langsung potong kompas dalam hidupnya. Akhirnya ingin kaya, masuk dalam dunia perjudian. Ingin kaya, masuk dalam dunia perdukunan. Dikiranya kalau dia judi atau datang ke dukun akan cepat kaya dengan secepat-cepatnya. Padahal itu hayalan belaka, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang tukang panjang angannya. Dia meraih sesuatu yang hanya ada di pikirannya, sehingga mengakibatkan penyakit yang disebut dengan penyakit malas bekerja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau 5 perkara menghinggapi kita semuanya, yakinlah anda akan mendapatkan kecelakaan dunia dan akhiratnya. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebalikan daripada 5 kecelakaan itu. Yang pertama, orang yang senantiasa berusaha melembutkan hatinya. Maka orang yang senantiasa melembutkan hatinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena orang yang lembut hati itu pasti lapang dadanya, dan orang yang lapang dadanya pasti dekat dengan kebahagiaannya. Kemudian yang kedua, selain daripada orang yang lembut hatinya, maka yang kedua, orang yang mudah meneteskan air mata dari kedua kelopak matanya. Dia senantiasa mengingat Allah, dia senantiasa mengingat setelah kematiannya, dia senantiasa mengingat akhiratnya. Dan orang yang senantiasa mengingat Allah, mengingat setelah kematiannya, mengingat akhiratnya, mengingat surga dan nerakanya, maka ini akan mengakibatkan dan melahirkan menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Dan itu kunci kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak rasa malunya, sehingga orang yang banyak rasa malunya tertahan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa cinta dengan akhiratnya, sehingga dia tidak mungkin mengejar dunia sekejar-kejarnya, tapi ada batasannya. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, memang dunia perlu dikejar, tapi tujuannya adalah untuk dijadikan alat menuju akhirat kita. Dan yang terakhir tentunya, orang yang pendek angan-angannya. Dia hanya menatap apa yang ada di hadapannya, apa yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Alhamdulillah, itulah yang disebut dengan qanaah. Redha bima qasamallah. Dia rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan yang banyak, dia katakan alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat. Allah berikan sedikit, dia pun tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Begitulah jiwa seorang mukmin. Itulah jiwa-jiwa yang penuh dengan qanaah dan keikhlasan dalam hatinya. Inilah di antara alamat 5 alamat kecelakaan dan 5 alamat kebahagiaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wah ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا للصلاة الجمعة رحمكم الله.